Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalahia di channel Ser Midnight. Oke, seperti biasa di video kali ini aku akan membawakan cerita-cerita, mungkin lebih tepatnya suami aku yang akan bertanya-tanya nih. Temanya kira-kira tentang apa? Pasti kalian penasaran kan? Nah, nggak usah lama-lama. Buat kalian juga terima kasih yang udah support aku sampai sekarang. Terus support dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita serahkan ke belakang kamera ya, lebih tepatnya ke suami aku. Dia yang akan bertanya-tanya ke aku dan aku pasti bakal menjawab pertanyaannya. Iya, hari ini kita mau bahas tentang satu tempat yang bagi sebagian orang mungkin dianggapnya sebagai tempatnya singgasananya Bunda Ratu, ya, atau Nyi Roro Kidul, yang letaknya itu di daerah Jawa Barat, yang di Sukabumi atau Pelabuhan Ratu, ya. Nah, kan banyak sekali mitos-mitos tentang daerah sana ya, karena di sana juga ada makam keramat dari Bunda Ratu gitu ya, yang jadi memang kalau orang menyebut Pelabuhan Ratu selalu kesannya tuh mistis, Iya. selalu tuh kesannya, ih ngapain sih kamu ke Pelabuhan Ratu, mau ini, mau mau nyari Nyi Roro Kidul, mau apa gitu ya. Nah itu kan kesan yang selalu ada gitu. Nah hari ini kita mau bahas karena kan kita sudah punya banyak pengalaman ya dalam perjalanan ke Pelabuhan Ratu ya, jadi kita mau bahas nih kira-kira beberapa pengalaman kita sendiri maupun apa yang dilihat oleh Lala ya dari mulai pertama kali ke Pelabuhan Ratu gitu. Nah, kan waktu pertama kali dulu ke Pelabuhan Ratu itu kan kita lewat istilahnya lewat tol, kemudian lewat jalan yang namanya Cikidang ya. Nah, yang dianggap sebagai jalur tengkorak ya. Aduh, nggak mau lewat situ lagi. Nah, jalur tengkorak itu kenapa disebut gitu? Karena jalannya sempit, berkelok-kelok, banyak jurang, ya, dan memang ada beberapa tragedi di mana ada bus yang jatuh ke jurang gitu ya. Sehingga akhirnya sekarang ini jalur ini hanya boleh dilewati oleh mobil-mobil kecil. Ya, jadi bukan truk atau bus gitu. Nah, tapi ini memang jalan yang sangat mempersingkat jalur ya. Mempersingkat jalur kita untuk menuju ke Pelabuhan Ratu dulu ya kalau lihat keluar dari tol gitu. Nah, gimana kesan pertamanya gitu loh di jalur ini yang sebut jalur Tengkorak, atau orang Sukabumi atau orang Pelabuhan Ratu sering dibilang jalurnya S gitu karena hurufnya kayak S Ular jalannya. ya, kayak ular. Iya, yang paling seram itu kan yang jalur S-nya, belokan S-nya gitu ya, kayak huruf S. Baru belok langsung belok lagi, langsung nanjak gitu ya. Nah, mungkin Lala punya pandangan tersendiri secara mistisnya, apa sih yang dulu tuh waktu pertama kali lewat situ yang terlintas atau terlihat gitu di sana? Ya sempet awalnya sih nggak mikir jalanannya bakal kayak gitu loh. Karena begitu keluar tol ya kan, terus ngelewatin kayak mungkin perdesaan, wih seru nih lewat pegunungan, lama-lama dataran tinggi, seru, masih seru tuh. Tapi kok makin lama makin aneh, sampai buktinya aku di depan aja sampai megangan begini kan saking takutnya. Terus kayak yang di saat kita mau belokan itu dari depan ada mobil, waduh serem juga karena dari pandangan aku memang ya namanya tiap tempat, mau itu tempatnya ramai atau sepi, pasti kan punya energinya masing-masing ya. Di situ aku ngerasa kayak kuat banget energi mistisnya ya. Mungkin karena namanya juga jalanan di pegunungan gitu loh. Jalanan gunung ya kan. Terus juga banyak yang bilang, dengar-dengar
jalanan itu tuh ada beberapa kali tragedi segala macam ya, memang horor. Terus juga kan aku ngeliat sendiri di pinggiran jalan ada tulisan apa itu, rawan kecelakaan. Nah, itu udah kepikiran sama aku. Hmm. Udah kayak langsung ke bawah-bawah kepikiran. Bahkan yang pas setelah jalanan yang es itu yang bikin shocknya udah dari belokan nanjak langsung turun gitu. Itu Hmm. berasa kayak roh aku kayak keluar gitu, kayak ketinggalan di atas. Kayak gitu. Hmm. Terus juga ya memang aura mistisnya kuat sih, tapi semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Mau kemanapun kita pergi, terus ke tempat itu mau mistis atau enggak menurut warga sekitar, tetap baca doa, numpang-numpang pun tamung gitu, numpang-numpang karena kita kan numpang lewat daerah situ, Hmm. kayak gitu. Kira-kira ada penglihatan apa nggak? Maksudnya waktu pertama kali itu ada kelihatan nggak? Maksudnya, oh mungkin penguasa daerah situ atau sesuatu yang menyeramkan gitu. Nggak Yang secara ada, goibnya, nggak ya? nggak ada Cuma, eksistensi, tapi lebih tepatnya memang aura sama energinya kenceng dan mungkin ada ya namanya masih lelembut di sana, lelembut pegunungan ya, memang ada raja-raja kerajaan daerah sana. Aku nggak tahu itu nama hmm, nama wilayahnya apa atau nama kerajaannya apa, mungkin nama kerajaan, maksudnya kerajaan yang daerah sana lah, hmm, 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 hmm. kayak gitu. Aku Oke. cuman lihatnya seperti itu aja. Hmm, hmm. Tuh. Oke, terus kan setelah kalau kita dari Jalur Cikidang itu kan setelah udah lewat, kita udah masuk ke apa pertigaan yang menuju ke Grand Inah itu ya. Nah, Mm. terus kemudian waktu itu juga kan sempat pertama kali eh, naik ke atas makomnya Bunda Ratu ya Ya, di petilasan. Petilasan Keramat itu ya. Itu gimana kesan-kesannya gitu ya? Karena selain pemandangannya memang indah ya, kalau dari atas tuh lihat laut lepas langsung indah Mm-mm. ya. Kemudian kebetulan kan waktu itu yang istimewanya selain yang pertama kali, terus selanjutnya kan juga ada sama keluarga juga ya. Mm-mm. Iya. Ada nggak pengalaman-pengalaman seru yang terdeteksi gitu ya? Jadi kita Mm-mm. bicara yang terdeteksi aja, ya Mm-mm. kan? Karena memang pusat mistisnya Pelabuhan Ratu itu ya di keramatnya Bunda Ratu itu gitu loh. Iya. Gimana kesannya? Karena kan banyak juga artis-artis indigo yang ke sana yang punya cerita-cerita yang seru banget gitu. Mm-mm. Di yang Karanghaunya apa yang di atas itu tuh dekat Bang Jali? Enggak, yang Karanghaunya, Oh, yang Karanghaunya Karanghaunya ya. yang dia ada Hmm. makom Bunda Iya, Ratu iya. itu. Nah, kalau yang di Karanghaunya pertama awal ke sana itu kelihatan dari bawah tuh kayak pendek banget. Kayak, Ya, pendek pendek. tinggal naik. Pas naik ngos-ngosan ke atas karena memang tingginya itu kayak curam gak sih kalau kayak gitu? Iya, tangganya agak curam Tangganya memang. ya. Heeh. Nah, harus hati-hati sih itu. Jadi kayak begitu kita kelihatan dari bawah tuh kayak ya elah, bukannya ngerendahin atau apa ya, maksudnya kayak Mm-mm. pandangan kita kalau kita naik tangga ke rumah tingkat gimana sih kayak Mm-mm, gitu mm-mm. gitu loh maksudnya. Tapi pas kita nyoba udah mana di situ mama nggendong Pang-Pang kan, Mm-mm, makin berat kayak gitu. mm-mm, Nah, ya itu pertama kali ke dalam Karanghau tuh ya memang energinya kuat. Apalagi kan mm-mm, ada bapak juga di situ ya. mm-mm. Yang petilasan gitu ya. Udah gitu anehnya pas kita lagi berdoa, kirim doa ya mungkin ada energinya dari Ibu Ratu, Mm-mm, disambut lagi dengan mungkin yang bisa dibilang seperti tangan kanannya dengan jabatan Nyi Roro Kidul gitu ya. mm-mm, Itu ada beberapa yang nengok, bahkan sampai kagetnya itu kok bisa ada yang disebut dengan apa, Nyi Blorong juga ada gitu loh, mm. gitu apa Dewi Lanjar ya bahasa ininya ya. Enggak, Nyi Blorong beda dong. Oh beda Iya, ya, pokoknya karena dia kan ular iya, gitu Nyi, ya. Nyi Blorong Dewi Lanjar bukan. Dewi Lanjar kan di Pantai Utara. Oh gitu Iya. ya, aku kurang paham dah, pokoknya Mm. seperti itu gitu. Tapi bukannya Lanjar itu juga ular ya? Enggak, Oh gitu. enggak mirip kayak Nyi Roro Kidul. Oh iya, iya sih, karena bedanya itu yang lain tuh bener-bener full Mm-mm, orang, mm-mm, mm-mm. yang satu
setengah badan doang. Mm-mm, mm-mm, Tapi lebih ke senyum sih, tapi senyumnya senyum-senyum judes gimana ya gitu. mm-mm, Tapi ya udah. Nah, ternyata pas ngeh sadar di situ memang ada lukisan mm-mm, yang dimana ada paling depannya itu Ibu Ratu, mm-mm, ya kan? Terus yang belakangnya itu dayang-dayangnya. mm-mm, mm-mm. Nah, itu persis sama yang datang. Nah, terus ternyata ada satu lukisan lagi yang nyelip, ya itu yang apa? Ya, Nyi Blorong, Blorong itu. ya. Mm-mm, Pantes kaget gitu ya. Mungkin kalau bagi aku mikirnya, paling cuman karena mikirnya siapa nih yang datang nih. Jadi cuman ngeliat sebentar doang, gak lama kok. Paling mm-mm, cuman berapa sekian detik doang. Cuman munculin mm-mm, gitu. Mungkin dia ngasih tahu bahwa ada nih kita. mm-mm, Ya, tapi mm-mm, Allahu alam ya, apakah itu jin yang di situ juga mm-mm. gitu. Jadi di situ kan memang ada dua makom. Satunya makom kalau tidak salah itu Mayang Sari Nagasari sama satu lagi itu Dewi Nawangulan ya kalau salah ya. Eh, Terus memang dulunya saya kena udah berkali-kali ke sana. Dulunya memang nggak pernah ada lukisan Nyi Blorong di situ. Nggak ada. Nggak ada. Itu baru ya. Nggak tahu siapa yang kasih. Tapi baru belakang ini kelihatan kok ada gitu ya. Dan memang kan isunya di situ memang ya namanya semua tempat ada baik dan buruknya ya. Katanya juga ya istilahnya ada kesan-kesan eh, pesugihan atau semacam ya mungkin lebih yang ditujukan kepada Nyi Blorong gitu ya. Kita nggak tahu lah ya. Kan kenapa makanya akhirnya ada lukisan itu ya mungkin karena salah satunya itu ya. Biasanya satu tempat itu ada suatu lukisan mistis itu karena memang pernah ada di situ gitu kan. Iya, Ah, mungkin juga beliau bisa ada di situ karena oknum atau orang yang punya niatnya seperti itu. Jadi beliau ya ada jadi bersinggah di situ gitu loh. Padahal mungkin nggak pernah ke nggak situ atau tempatnya bukan di situ iya. gitu. Iya kan di situ juga padahal ada beberapa makam keramat lainnya yang berkaitan dengan para wali Allah ya yang penyebar-penyebar Islam daerah Pelabuhan Ratu Di ya. atasnya itu kan. Sebelahnya sebelah kanan. Oh iya, Sebelah kanan. ya, Nah, itu ya. ada makam-makam itu. Nah, itu kan tokoh-tokoh masyarakat yang dikenal sebagai eh, pendakwah Islam pada masa itu ya. Jadi ya sebenarnya tempat itu boleh dikatakan keramat juga sebenarnya karena sakral gitu ya. Iya, itu yang Kena sakral. energi positif juga sih sebenarnya ya. Nah, gimana menurut Lala katanya juga di situ banyak macan katanya. Macan maung apa maksudnya eh, ada nggak ketemu itu? Nggak ada sih waktu itu, nggak ada ngelihat. Hmm, Nggak ada ngeliat, cuman pas waktu sama bapak ya itu doang. Pas lagi baca ada dayang-dayang aja. Tapi nggak ada ngeliat maung-maung segala macem. Kalau ngeliat yang seperti itu aku lebih tepatnya di yang atas, yang ke arah tempat Bang Jali itu. Oh, Ada yang di tempat situ. petilasan Bung Karno ya. Di situ ada. Malah lebih ke goibnya tuh hewan-hewan situ, kucing. Oke. Gitu. Terus ada lagi nggak? Terus itu kan setelah dari makom itu ada namanya Karangkursi ya, tempat di mana ya, dikatakan bahwa dulu eh, yang Bung Karno gitu ya pernah bertemu dengan Bunda Ratu di situ gitu ya. Ya seperti dialog batin mungkin ya di situ ya. Kalau dulu tuh bisa tuh masuk ke situ, sekarang kan dipagarin. Mungkin Iya. ada orang tertentu yang melanggar juga ya ke situ, tapi sebenarnya itu bahaya banget karena Ombaknya kenceng banget karena itu sebenarnya. kalau jatuh ke bawah ya ya Udah nggak bisa. ya nggak bakal selamat dah karena di bawah tuh karang kan Iya, pasti pasti kebanting-banting. itu nggak mungkin itu. Jadi itu sebenarnya berbahaya sekali. Kalau dulu memang bisa orang duduk di situ, ya itu pun juga seram karena saya punya pengalaman pernah duduk di situ. Ya, waktu duduk itu rasanya kayak kayak kita mau melayang-melayang gitu ya, ngeri juga kan. Lama-lama kalau melayang-melayang kita nggak merasa bahwa duduk di tempat yang berbahaya bisa gawat gitu ya. Nah, karena sekarang juga banyak erosi, jadi karang itu kayaknya mulai makin terkikis gitu ya. Jadi memang mungkin supaya jaga jangan kalau banyak orang terus ke situ lama-lama bisa runtuh mungkin ya. Gimana tuh pandangan Lalah tentang Karangkursi itu? Energi mistisnya sih kenceng ya. Apa mungkin karena memang masih satu wilayah di situ gitu loh. Mm-mm. Jadi ya
aku hanya lebih merasakan kekuatan getaran energi aja, nggak Hmm. ngelihat sesuatu atau apa gitu. Mm-mm. Karena aku nggak mau flashback untuk melihat ini dulunya tuh apa sih, atau selain mungkin Eyang, siapa aja yang pernah bersinggah di situ gitu loh. Mm-mm. Terus singgahnya tuh lebih tepatnya kayak meditasi ya, di situ orang yang sedang meditasi kayak begitu. Hmm. Ya, memang sih di situ suasananya cukup mendukung sih apa ya kalau malam hari ya, karena gelap di situ Iya, ya. serem banget. Gel- Orang kita apa malam-malam aja tuh horornya gimana ya? Ya horor suara ombak. Tapi ada juga yang bener-bener horor. Susah sih ngejelasinnya ya. Mesti kalian sendiri yang ngerasain langsung datang ke sana gitu loh. Mm-mm. Versi orang kan beda-beda gitu Iya, horornya. iya. Tapi aku lebih ini ke yang atas itu, Pi, yang Mm-mm. apa dekat ingin warung Oh iya, nanti kita tadi. bahas tentang situ. Nah, terus kemudian kan kalau secara ritualnya orang kalau ke tempat petilasan Bunda Ratu itu biasanya memang mandi di 7 sumur ya. Iya. Di bawah sana tuh ada 7 sumur ya. Jadi sumur ini jangan dibayangkan seperti sumur yang di rumah yang digali dalam gitu, Oh, bukan ya. enggak. Jadi dia berupa kayak karang Sekarang yang ada. kemudian ada bolong-bolongannya keisi sama air laut. Nah, itu kayak sumur gitu ya. Dan memang dipercaya di situ ada 7 sumur yang punya khasiat masing-masing gitu ya. Ada yang buat jodoh, ada yang buat kekayaan, ada yang buat aura, ada yang buat anak, ya, ada yang buat pembersihan, ya, macam-macam lah. Ya, ada 7 di sana gitu. Nah, mungkin sudah tidak asing ya. Jadi rata-rata kalau orang ke Pelabuhan Ratu, mereka percaya atau nggak percaya, kebanyakan juga ada yang melakukan ritual mandi di situ ya. Hmm. Jadi sebenarnya harusnya orang ritual mandi dulu, baru ziarah ke makom ya Karena kan. biar bersih. Iya, biar bersih badannya gitu ya. Nah, gimana kan waktu itu kita sempat nemanin teman kita Kisigoro yang sedang membawa tamu-tamu Mm-mm. mandi di sana kan. Waktu Mm. itu ada nggak pengalaman melihat sesuatu gitu ya di sana, maksudnya di tempat pemandian 7 sumur itu? Banyak. Gimana tuh? Ya karena bawaan dukun. Oh Banyak iya. dukun waktu itu. Iya, iya, iya. Jadi ya banyak Oh, sosoknya ya dari oh, dukun-dukun dari itu. dukun-dukun, kodam-kodam dukun ya. Iya, kodam-kodam dukunnya. Jadi lucu, teman-teman. Jadi kita kan datang nih. Ternyata kita doang paling beda bajunya, Mm-mm. gitu loh. Yang lain semua hitam, kita doang warna merah. Papi hitam, aku doang yang merah ya. Nah, Mm-mm. itu tiba-tiba dukun, buset. Dari yang setelannya kayak kayak metal-metal dah, kayak Mm-mm. gitu. Ininya banyak-banyak, kalung banyak gitu. Cincin segala macam. Itu semua pada ngeliatin Mm-mm. ke arah kita. Ya kita nggak tahu maksudnya ini kenapa ini. Duduk aja main handphone, duduk paling cuma isi, akhirnya duduk ya kan. Di samping papi tuh ada dukun. Kita nggak tahu tuh dukun dari mana, rambutnya gondrong ya. Mm-mm. Udah ubanan gitu. Itu juga sama. Dia punya kodamnya ngetes. Mungkin ya namanya gaib, gaib kan bisa tahu ya kan. Kalau Lala kan orangnya nggak pernah menunjukkan ke orang gitu bahwa kita punya. Karena Mm-mm. kalau dari bapak tuh ngajarin lebih baik kita tuh nggak terlihat gitu loh. Kayak gitu. Nah ya Allah walam. Mungkin kodamnya beliau, si yang bapak dukun itu, ngelihat Lala, ngeh kali ngelihat itunya gitu loh, ngelihat si kodamnya. Jadi kodamnya tuh mungkin tahu kalau Lala bisa lihat kodamnya gitu kan. Jadi ya kita mah diem-diem aja kayak orang salting, tapi nggak tahu ada yang cetak-cetak, ada yang begitu, ada yang ngetes. Mm-mm. Akhirnya kita diemin. Ya kan begitu mereka nembak si kodamnya itu, ya ada perisai lah di badan kita nih, gitu seperti lingkaran ya kan. Mm-mm. Jadi ke kita cuman kayak orang gerah, kayak yang ini ada angin tapi anginnya nggak ke kita gitu loh. Mm-mm. Akhirnya dari situ ya udah kita iniin langsung pada diem gitu. Mm. Terus juga pas sudah selesai yang tamu dari Kisegoro juga kan kita turun lewat belakang itu kan, lewat arah sumur kan. Itu Mm-mm. serem, takut Mm-mm. itu lewat situ. Mm-mm. Karena ombaknya sih. Oh, lebih kepada
hal-hal fisiknya lah ya. Tapi di situ ada kelihatan sesuatu nggak gitu? Enggak, Nggak karena ya? memang pure waktu itu bawaan para dukun aja sih. Oh, iya, 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 Gitu. iya. Kalau sosok-sosok yang di sana gaibnya udah pada capek kali mewujudkan diri gitu ya. Jadi lebih Mm, ke energi mm, mm, mm. gitu. Jadi kayak ngapain sih gua di sini ngeliatin mereka orang terus mereka ngeliatin kita, mungkin ya mereka lebih sibukin diri gitu, mungkin nggak Mm, penting gitu mm, kali. mm, Gitu. mm. Iya, itu apa istilahnya? Memang di malam-malam tertentu, terutama misalnya malam Jumat Kliwon Selasa Kliwon. atau Selasa Kliwon atau bulan purnama, memang banyak spiritualis-spiritualis atau paranormal yang membawa klien-kliennya ke sana untuk mandi, ya, kemudian ziarah ke atas, ya, mungkin ya ngalap berkah atau ada permintaan sesuatu gitu ya, kita nggak tahu lah masing-masing gitu ya. Jadi memang di semua tempat ya ada yang nakal, ada yang benar gitu ya. Jadi alhamdulillah ya, kalau dulu pertama kali saya nginjak Pelabuhan Ratu juga ketemu sama orang-orang yang benar gitu Benar ya. semua. Yang baik gitu loh, bukan yang aneh-aneh gitu ya. Kenalnya juga kuncennya juga Pak Ustadz juga yang ya, walaupun kita mandi di situ doa-doanya berdasarkan syariat Islam gitu ya, yang maksudnya yang benar lah gitulah ya, yang tidak ke hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, yang memuja atau gimana, cuma ikhtiar atau syariat membersihkan diri aja gitu ya. Bahkan juga kita ziarah juga ya, doa-doanya juga ya tidak yang meminta sesuatu kepada sosok gaib yang ada di sana ya, kebanyakan Iya. juga hanya mendoakan. Tapi memang harus hati-hati, banyak juga kuncen-kuncen nakal yang istilahnya tuh mereka punya ya cara dia sendiri gitu ya, yang ngarahinnya gitu. Makanya kalau sahabat Serem Midnight itu kalau misalnya sampai ke sana nggak ada orang yang temenin, kalau sampai ada yang minta-minta misalnya misi potong ayam, misi potong kambing, nah itu sesuatu yang Nggak ada. sudah aneh gitu ya. Jadi jangan mau lah istilahnya gitu. Cari yang bener aja lah. Tanya Mm-mm. sama orang sekitar yang tahu ini ustadznya yang ini siapa gitu. Mm. Kayak gitu sih. Ya. Terus selain di situ kan Pelabuhan Ratu memang banyak spot mistis ya. Jadi selain tadi Kadang tempat tahu. istilah Karanghau yang ada makomnya Bunda Ratu atau petilasan ya, yang kemudian di bagian belakang seberang jalan itu ada juga namanya Gunung Muria disebutnya gitu ya. Di situ ada beberapa makam dan makom gitu ya, yang ya jalannya memang ke atas agak lumayan menanjak gitu ya. Nah, waktu itu kan juga sempat Lala ke sana tuh. Gimana kesannya tuh di situ? Kalau cerita dari awalnya ya, naik tangganya itu ngos-ngosan. Hmm. Terus pas begitu nyampe, karena di situ tuh ada kayak tiga rumah ya. Kalau bagi aku Hmm. kayak tiga rumah. Yang satu ini Sebelah kanan. sebelah kanan misah sendiri. Terus Mm-mm. yang depan sama yang agak belakang. Mm-mm. Nah itu pertama kan kita ke yang Sebelah kanan. depan, Ya, depan kanan. dulu, Ah, yang depan, yang sebelah muda. kanan. Enggak, dia depan sebelah sini kiri. Mm-mm. Oh, yang Nah, Bunda, ya Bunda Ratu ya. nah itu pas ke sana, pokoknya dari pertama kita datang sampai kita dari Bunda ini, terus ke yang belakang petilasannya Bung Karno, itu sebenarnya udah ditunggu sama yang makam sebelah sini. Mm-mm. Ada kakek-kakek Mm-mm. nungguin, dan nungguin dari awal di situ. Mm. Dia bawa macan kalau nggak salah. Iya, bawa macan eh bodas. Dia bawa macan, terus pokoknya udah nungguin sampai kita ngomong sama kuncennya kan. Mm-mm. Bilang, tadi situ ada bapak kayak kakek ya, aku bilang gitu nungguin. Oh iya, ini makamnya siapa? Aku nggak inget sih, lupa nama makamnya di situ. Kok di situ yang paling mewujudkannya itu yang itu. Jadi dia memang mungkin harusnya kita ke situ dulu. Iya, Mungkin. memang aturannya harusnya ke kanan dulu ya. Ya, jadi dari kanan, tengah, baru belakang. Betul. Tapi kita malah yang tengah dulu gitu.
Udah kan, ya udah dari situ pas selesainya pun aku duluan yang nongkrong di situ kan. Mm-mm. Ya papi mah masih di sebelah sana, aku udah di sini. Mm. Kayak gitu doang. Wah, itu aja kesannya. Mm-mm. Terus, Sama seru sih, ada kadal gede. oh, ya. Itu. Hmm. Heeh. Ya, jadi memang hari ini kan kita bahas tentang seputar Pelabuhan Ratu lah istilahnya ya, tempat-tempat keramatnya. Mungkin part yang lain nanti kita kupas lebih detail dalamnya ya, tapi kali ini kita sekilas-sekilas saja gitu Yang kan. itu enggak tuh, Yang mana? yang Namhai. Kan masih sekeliling lah. Ya, jadi memang di beberapa spot di Pelabuhan Ratu itu selain Karangnaung. selain, nah sebenarnya ada satu tempat lagi yang kemudian kita kunjungi dalam kesempatan yang berbeda sebenarnya ya. Itu nanti mungkin suatu saat nanti kita akan liput tempat itu karena di situ yang disebut dengan Gua Pamulang ya. Itu juga kuncennya saya kenal baik ya. Jadi mungkin kesempatan terpisah nanti kita liput di sana gitu ya. Langsung. Langsung sama Kuncen. sumbernya, kuncennya. Nah, mungkin itu kita ceritain terpisah aja dah kalau itu ya. Nah, kemudian selain itu di Pelabuhan Ratu atau sebenarnya udah tidak termasuk Pelabuhan Ratu sih, karena lebih arah ke Ciletu ya atau Ujung Genteng gitu ya. Itu masih daerah Sukabumi, namanya Wihara Namhai Kwansi Impusa gitu ya. Jadi di wihara ini selain ada pemujaan untuk umat Buddha yang berupa Kuan Im ya, ada juga petilasan Bunda Ratu, ada Eyang Semar, ada Prabu Eyang Siliwangi. ya Prabu Siliwangi gitu. Nah, gimana nih kesannya? Mungkin kita nggak cerita tahu lengkap lah ya. Iya. Kesan pertama kali waktu ini kan kita cerita kesan pertama kali, jadi kesan pertama Oke. kali waktu Pertama Lala kali nginjak nginjak aku. situ ya. Jadi kita tidak cerita yang waktu sama rombongan papa gitu Nanti yang ya sama ya rombongan itu mama lain. belakangnya. Iya, itu Ntar lain lagi. diurut dulu. Itu gimana kesannya tuh? Jadi kesan pertama ke sana itu kan aku sempat berpikir ini beneran nih 1.000 tangga, karena kan papi bilang katanya ini disebut dengan 1.000 tangga. Mm-mm. Begitu datang, wow, keren banget gitu loh. Tapi kalau jalan ke situnya serem ya gitu loh. Iya. Jalannya gelap gitu loh, susah banget dah ngejelasinnya. Kayak ngeri. Pokoknya begitu nyampe, cantik, tempatnya bagus. Terus ukiran kanan kiri naga tuh kan panjang banget ya. Terus persis banget kayak di Thailand gitu. Iya. Ya begitu nyampe baru tangga yang awal aja tuh banyak banget anak kecil. Banyak anak kecil. Nah ternyata kan situ papi ada naruh susu, permen apa ya itu apa sih disebutnya, pokoknya anak kecil ya Pak. Iya, itu gumantong. Ya pokoknya banyak banget anak Ya. kecil. Terus naik lagi, pokoknya ada beberapa sosoknya itu sosok yang di budaya-budaya papi gitu loh, yang Chinese Iya. itu. Aku nggak bisa menyebutkan namanya karena aku nggak tahu, takutnya nanti salah ngomong. Terus pas naik-naik ke atas lagi ya kan, kita kan langsung ke yang Bunda ya, kita langsung ke sana. Pokoknya ya lumayan lah naik tangga mah, tapi sempet kayak kelayangan karena ngerasa ini miring ya ubinnya gitu loh, karena memang kan posisi pegunungan gimana ya gitu. Iya, ya tangganya tuh nggak selalu datar gitu ya. Dan itu juga wiharanya bukan yang gedung ya, tapi memang di atas gunung ya gitu. Jadi ya menurut aku mengikuti tekstur gunungnya gitu loh. Nah terus akhirnya pas kita sudah di tempat ibu paling atas, kita masuk kan, ya kita kirim-kirim doa, ada energi, terus ada beberapa yang datang pun bentuk energi juga yang di situ. Terus ada gimana nggak? Maksudnya kan pertama kali datang tuh kan takutnya ada bentrok atau gimana atau? Enggak. Pertama datang mah enggak sih. Alhamdulillah aku setiap ke tempat manapun nggak pernah, karena biasanya mau itu wujud kodam, mau wujud energi gaib, intinya mereka semua tuh tahu niat hati kita gitu. Niat kita, apalagi aku kan nggak kepikiran punya niat aneh-aneh ya, orang nggak punya pikiran gitu loh. Cuman diajak ke sini ya udah ikut kirim doa.
gitu. Terus setelah dari yang bunda itu kan kita turun ke bawah Mm-mm. yang di tempat Eyang Semar. Mm-mm. Nah itu di situ akhirnya ya silaturahmi ya kan, nggak gimana-gimana, nggak yang ngerasa energi keras segala macam. Cuman lebih ke hawa dingin angin. Angin tuh kayak adem, kayak sepoi, kayak gitu. Terus juga ya tokeknya gede-gede. Mm-mm. Tokeknya. Terus udah dari situ kita ada ngintip bentar yang iniannya Prabu Siliwangi. Mm-mm. Tapi kita nggak ke situ. Mm-mm. Kita cuma dari depannya doang. Ya Mm-mm. kan? Habis itu udah langsung balik pulang. Mm-mm. Nah, ya mungkin dari situ beberapa bulan kemudian barulah yang sama bapak, sama mama, sama Seva itu kan. Mm-mm. Tapi Mm-mm. mama kan nggak ngikut ke atas karena kan mama jagain Fang-Fang. Mm-mm. Lagi juga kalau naik ke atas capek pasti gitu loh, Mm-mm. gendong-gendong bayi. Akhirnya kita naik nih. Kebetulan di situ kan papi lagi ada klien papi, ya kan. Mm-mm. Jadi pas begitu naik, aku, bapak, papi, sama adik aku, terus sama klien papi. Kita pertama nih, aku udah punya feeling gitu kayak deg 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 deg. Ayo bilang, udahlah nggak usah sampai atas banget. Aku ngomong kayak gitu. Kita udah pada di sini semua nih, udah pada ramenya di sini. Akhirnya pas begitu baru nginjek kaki terakhir, mau mendekati ke iniannya apa Kwan Im. Mm-mm. Karena kan memang kliennya papi itu ke arah situ dulu kan. Mm-mm. Langsung mati tuh lampu listrik, semua gelap tiba-tiba. Lah aku bilang tuh kan, dibilang udah nggak usah naik lagi ke atas, kita di sini aja gitu. Maksudnya di Mm-mm. sini aja sampai Kwan Im aja gitu loh. Terus udah akhirnya yang klien papi doa-doa dulu di sembayang di sana. Kita papi ngomong sebentar ya, kita mau doa juga ke atas, deket kok gitu. Tunggu sini ya gitu. Akhirnya kita lanjut lah, terlanjut ke atas. Itu selama naik ke atas tuh udah dari kanan kiri kan masih hutan, hutan yang di Mm-mm. atas gunung gitu kan. Itu banyak ada beberapa sosok yang kayak ngerayap gitu loh. Mm-mm. Ngeliatin bapak tapi gitu loh, ngeliatin bapak. Mm-mm. Terus ya udah akhirnya nyampe lah kita ke atas. Pas ke atas juga itu bener-bener gelap, namanya mati listrik tiba-tiba. Terus papi kan sempat menanyakan kan, Mm-mm. ini kenapa kok tiba-tiba mati? Terus kata yang itu bilang nggak pernah mati Mm-mm. gitu loh, baru kali ini mati ya kan listriknya. Mm-mm. Akhirnya ya udah kita lanjut nih, kita lanjut masuk ke dalam doa. Itu papi sama bapak di depan, aku samping sama adik aku, tapi di belakang aku tuh ada kucing. Kucing Mm-mm. beneran, kucing hutan. Tapi pas dilihat nggak ada kan, papi bilang nggak ada kucing. Mm-mm. Nah terus itu papi kan, aku fokus ke doa ya kan sama si Seva. Nah di situ papi sempat ada ngomong, katanya itu si bapak kenapa. Nah itu papi ngedengar bapak kayak gimana tuh. Oh iya, jadi waktu itu kan kebetulan kan memang pas lagi ada event dan saya doa-doa juga di situ kan. Setelah doa-doain kliennya, saya udah selesai semua, terus semua udah ini gitu kan. Terus pas lagi istilahnya jikiran atau lagi meditasi lah ya, tafakur di situ. Terus tiba-tiba ngedengerin dari kan kena papa di sebelah kanan gitu ya. Tiba-tiba dengerin suara kayak orang gebretek gigi gitu ya, kayak gigi dikeretekin gitu, krek, 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 gitu kayak orang gigit gigit apa sih, kayak gigi gigit tulang atau apa gitulah kan gitu. Nah, saya sempat kaget kan, tadinya cuekin tapi makin lama kok makin kenceng nih, ya kan. Dalam pikiran saya takutnya, oh jangan-jangan papa kemasukan atau gimana nih kan, ya kan. Terus ya udah saya buka mata, saya lirik gitu kan. Lah, kok dia cuma nunduk doang, mulutnya nggak ada goyang apa-apa gitu kan. Merem lagi gitu kan. Oh ya udahlah gitu ya, mungkin suara gigi di dalam gitu ya, itu kayak Padahal papa giginya ompong, udah ompong papa kan. lah. Ya Terus aneh loh. ya terus ya udah ya karena mikir papa nggak apa-apa gitu kan, ya sudah gitu kan. Saya lanjut lagi meditasi gitu kan sampai apa beberapa saat gitu kan. Habis itu kan kita keluar gitu kan, yang nggak mau bilang ada kucing segala macam itu.
Udah tuh. Pokoknya dari situ pas udah selesai arah turun, Seva ngomong, "Teh, pundak gue berat banget," ngomong begitu. Mm-mm. Ya udah, terus ya udah tahan lah, aku bilang gitu kan. Terus ngomong ke bapak, "Pak, tuh si Ade tuh pundaknya berat." Malah oper-operan. Ya udah ituin. Ih, bapak aja. Ya kamu lah ituin. Akhirnya ya udah diituin sama bapak. Pas dipegang, dia sempet air mataan tuh, nangis anaknya. Nangis, itu Mm-mm. berat banget. "Ayo lu deh," aku takutin kan. "Ayo lu dipegang, lu deh dipegang." "Apaan sih lu?" katanya. Kayak Mm-mm. gitu. Terus sama momen yang itu, Pi, yang pas masih tetap mandiin klien papi, dan tiba-tiba bapak langsung lari Oh, iya, ke iya, pohon iya, iya, itu. iya. Ya mungkin tuh di kesempatan lain kali ya ceritanya. Mm-mm. Jadi intinya kita ini apa pengalaman sekilas-sekilas dulu aja. Kalau diceritain panjang banget Panjang. nih, itu bisa berapa ini ya, yang nonton aja cuma 2 menit, 5 menit. Kak, Heeh. kita yang ceritanya kepanjangan gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu pengalaman yang unik dan ternyata setelah kita semua turun, begitu kita keluar dari wilayah wihara, langsung listriknya nyala gitu. Pokoknya pas terakhir itu kan bapak udah pada turun, papi, klien semua. Mm, Terakhir aku kan masih foto di situ. mm, Nah, nanti ada deh kayaknya fotonya ntar itu. Aku masih foto dan aku masih nginjek tangga terakhir. mm, Itu masih gelap. Pas mm. setelah selesai foto, aku udah turun, itu udah nginjek tangga langsung nyala. Iya, aneh banget gitu. Kok bisa bisa kayak nunggu kita keluar dari wilayah gitu ya. Iya. Dan itu memang part selanjutnya itu memang ada kejadian itu berdasarkan pengalaman dari papa gitu ya. Itu ada memang ada hal gaibnya gitu ya. Nanti Tapi kita mungkin ceritain. ya tidak dalam kesempatan inilah gitu ya. Hmm. Nanti di kesempatan lain kita cerita tentang hal itu gitu. Kenapa Nah, bisa sampai mati iya, lampunya karena gitu. saya tanya ke penjaganya, kalau dia bilang, karena gini ya, saya ke Namhai itu udah ibarat tuh puluhan kali gitu ya, Hmm. eh bertahunan lah, dan itu nggak pernah kejadian mati listrik bener ya, Hmm. karena saya pernah nginap di sana juga, nggak pernah kejadian listrik mati listrik gitu. Nah pada saat itu anehnya seperti itu ya, jadi itu bukan bukan hal yang maksudnya normal gitu ya, jadi agak rada aneh gitu. Yang Hmm. karena pada saat itu juga nggak ada hujan, nggak ada Iya. apa-apa, jadi aneh aja gitu ya. Sampai Eh papi juga kayak menanyakan langsung ke pihak sananya gitu. ya gitu. Dan memang aura pada malam itu memang kesannya tuh kayak mistis banget ya, kayak kita di dalam sebuah aura yang pekat banget lah istilahnya gitu ya. Sebenarnya ada satu wilayah lagi yang Mami belum belum pernah pergi ya. Aku. Ya Gimana? ada goa ya, itu Hmm. goa. Nah itu lebih seram lagi karena memang di situ terkenal goa itu bab pesugihan. Nggak mau ah, takut ah. Katanya itu goa memang ada jin blorongnya. Nggak mau ah, nggak mau. Ada bunda blorongnya lah istilahnya gitu Takut. ya. Jadi itu memang waktu itu saya pernah liput sekali di sana, tapi tidak ketemu kuncennya, cuma hanya ngeliput aja dan nggak masuk ke sananya juga gitu. Itu ada 3 gua kalau nggak salah. Ya sekarang mungkin bertambah goanya, karena terakhir ada lagi dibagusin lagi satu goa ya, sama kuncen-kuncen dari sana gitu. Jadi itu katanya memang ya ada blorong lah di situ. Ih, Ya serem ya. Ya mungkin. mungkin ya mungkin cerita di video ini ya kita Mm-mm. skip sampai sini Iya. dulu. Terus buat yang penasaran kenapa sih kok bisa Namhai mati total tiba-tiba gitu loh, pas di Mm-mm. saat ada rombongan dari aku naik gitu ya kan. Padahal Mm-mm. kita cuma berempat doang Mm-mm. gitu. Nanti kita jelasin di video berikutnya. Terus sama kejadian yang bapak tiba-tiba lari ke pohon itu. Wah, ini Mm-mm. bapak tuh seru banget dah. Kayak gitu. Mm-mm. Dan pas setelah kejadian itu barulah kita dapat jawabannya setelah mama marah-marah. Iya. Oke. Nanti di video berikutnya, oke? Cukup kayaknya sih. Sampai sini Nah, ya. itu udah 40-an menit kepanjangan. Nanti yang nonton juga cuma sebentar-sebentar aja. Ya. Ya udah kalau gitu makasih buat teman-teman Serem Midnight yang masih mau nonton video aku. Terus tetap support aku dengan cara like, comment, share dan juga subscribe.
buat kalian juga yang punya saran-saran, barangkali mau, Kak coba datengin ke tempat ini dong, cari tahu sejarahnya atau apa, boleh langsung komen aja di kolom komentar ya. Terus mungkin buat kalian yang punya cerita mistis juga boleh di-share ke aku atau DM langsung ke Instagramnya Serem Midnight, nanti kita bawain ceritanya gitu. Oke, video kali ini cukup sampai sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.